dia. Itu dia ribut sama orang, Dok. Enggak ke situ. Dok, itu dia ribut sama orang. Ya. Kenapa sih dia tuh nggak kalau mau tuh pinjemnya itu mending ke Mambel aja pinjemnya, jangan ke Doktif. Aku gembel, nggak Karena punya duit. udah nggak digubris ya sama Sandi gitu. Akhirnya pinjemnya ke Doktif gitu. Oh sekarang lagi lagi ke Sandi gitu. Hah? Itu saya nggak itu Doktif. Kenapa lu fitnah-fitnah kan gitu? Kan emang faktanya mamanya sakit dia ngutang sama Doktif. Kan faktanya gitu. Wong ada chatnya juga. Doktif tuh nggak pernah bohong, makanya akhirnya netizennya bilang, emang pada saat mamanya sakit dia minta tolong sama Doktif. Ya Doktif kirim lah. Lah ini buktinya apa? Kaget lah mereka, oh iya ya, oh kok si jahat itu ya Yolo ya. Jadi kalau Doktif itu nggak mau Mambel langsung mikir orang tuh jahat begini-begini, nggak mau. Selalu berpikiran, oh ini orang baik. Oh ini orang emang sebagai buzzer speak up, tapi buzzer yang menyuarakan kebenaran. Kan gitu aja. Ternyata tapi Doktif selalu berdoa, ya Allah kalau orang jahat ya udah jauhkanlah dari circle-nya Doktif ini, jauhinlah orang-orang jahat itu. Sebenarnya dari awal pada saat dia bilang suruh ngejauhin Mambel itu jahat, itu aja sudah jadi pikiran ke Doktif gini. Mambel nggak pernah ngomongin dia, kok dia ngomongin Mambel dan suruh jauhin. Nah, dari sini aja udah kelihatan sebenarnya ini ada apa? Apakah mungkin kalah saing, nggak mau kita deket, padahal kita ketemu aja nggak. Sementara dia kan ketemu, kan Doktif ketemu sama dia, makan bareng, tega begitu, memutar balik fakta. Pinjem duit juga sama Doktif, bilang terima kasih, makasih ya Dok. Ini orang kenapa sih sebenarnya NPD apa sih sebenarnya? Ternyata dia kalau Doktif lihat oh emang dia sakit. Jadi sebenarnya ya Mambel maafin Yolo ya. Ini serem nih soalnya ini dia ini orangnya ternyata. Mungkin nggak cuma Mambel yang difitnah nih, banyak orang loh yang difitnah sama dia. Cuman sekarang Doktifnya yang difitnah. Ini kalau Doktif difitnah, oh lihat aja nanti. Ayo, lanjutin aja, kamu lanjutin. Itu belum sebagian loh, itu baru sebagian, belum semuanya tuh. Nanti kalau sampai kamu urusan Yolo ini sampai urusan sama penyidik, siapa yang membelain dia? Bosnya sudah tidak merasa kalau dia sebagai anak buah loh. Siapa yang mau nolongin dia? Kerjaan nggak ada tuh. Mau Doktif kerjaan dokter jelas, punya klinik, punya skincare, punya usaha lain. Nah kalau situ kerjaannya apa? Coba. Mambel kenapa kok diem aja sih ngomong di sini tuh, kita tuh berdua, bukan cuma sendiri nih. Kok berasa sendiri ini? Mambel. Tadi tapi punya rumah Dok, bukan rumahnya dia ngontrak itu. Duganya rumahnya Sandi itu dikontrakin. Belum ke posnya? Udah mestinya. Oh belum. Mungkin slow. Belum lagi belum naik dia. Itu. Mambel mau nangis Dok. Masa sih Mambel puyeng. Mending ajarin jualan aja deh Mambel. Mambel jangan gila itu muka. Mambel ini kerjaannya apa? Ngurusin asu ya? 28 apa berapa? 23 apa 28? 23. Dibilang katanya nggak ada duit ya. Suami mau kondo. Padahal yang sebenarnya nggak punya rumah siapa? Itu jelas ada rumahnya, jelas kerjaannya. Ayo sini. Sini ya. Sini tak jadiin mainan sini. Mambel mah tahu. Ada mainan baru. Sana ini ada mainan baru. Ayo Yolo. Meskipun sebenarnya bukan level Doktif sih, itu mainan aja. Nah, Yolo sih bukan levelnya Doktif, dia buzzer speak up, buzzer receh. Cuman setidaknya membuktikan bahwa selama ini dia tidak mengakui dia buzzer, bahwa gayanya dia punya rumah, bla bla blanya itu mewah, itu semua terbantahkan. Doktif akan bongkar, dia nggak punya apa-apa. Ya, utangnya di mana-mana, rumah yang ngontrak. Sekarang dia lagi pusing, kerjaan nggak ada.
Jadi sekarang dia lagi ngejilat. Pantat mana yang mau dijilat? Mungkin Mambel mau dijilat pantatnya. Mungkin. Iya kan? Nah, iya. Enggak sih buat lucu-lucuan atau gak sih ngebahas YOLO itu buat lucu-lucuan hiburan kan Doktif kan punya kerjaan ya. Aku udah Masih CEO pagi asli loh kan ini, kadang-kadang Mbak tuh Yu. kalau abis itu apa ya yang bisa Gila. kalau iya pagi, betul pagi. Tapi pagi kan Mambel yang on, ya kan pagi tiba-tiba, loh kok ada ini, kok ada si Yolo lupa sama ingatannya sendiri. Dia pernah ngomong kok dengan jelas ngomong Sandi. Kenapa dia bilang Doktif manipulasi tuh melintir bukan Sandi? Oh jelas semua masyarakat tahu jejak digitalnya ada. Kok dia tuduh balik? Mambel itu temennya Mambel itu kan Mambel yang kenal tuh. Ada rasa malu nggak sih? Ada rasa malu nggak sih? Bobroknya semua ketahuan, bohongnya semua ketahuan, ngibulnya semua ketahuan. Ini masih ada rasa malu nggak dia? Hah? Masih ada rasa malu nggak Mambel? Mambel? Mana kicaumu? Iya makanya mana kicaumu? Doktif lawyer Bunga Fitis sebut nama sebenarnya Doktif. Emang namanya Doktif Dr. Samira. Kan semua udah pada tahu. Terat banget kalau dia baru bikin VT. Tuh, terat banget. Dan dia kan lawyernya Dugong juga. Makanya dia kayak gitu. Dia lawyernya Dugong, guys. Makanya dia belain Dugong. Kalau mau bertempur tuh bertempur di pengadilan, itu namanya lawyer. Kan dia juga punya skincare. Pantes aja nggak tahu kenapa dia ketakutan. Dia lawyernya Dugong. Kayak ngapain dia sebutin nama? Orang kenal aja kita nggak udah tahu lah Indonesia udah tersamir. Terus kenapa? Kan begitu doang. Mambel, sepi ya Mambel. Biasanya Mambel mah rame loh. Dia ramenya malam. Rame loh biasanya. Speechless. Kalau kata anak bukti aja ya bahwa Tuhan kamu si Samira itu memang melancarkan aktivitas. Hai Mbak, Assalamualaikum. Itu aku kasih salah satu bukti aja ya bahwa Tuhan kamu si Samira itu memang melancarkan aksi fitnahnya dengan sengaja. Jadi saya sebut nama orang lain tapi dibilangnya sama dia dan dirubah seolah-olah yang saya sebut itu Sandi. Saya sebut nama orang lain tapi dibilangnya sama dia dan dirubah seolah-olah yang saya sebut itu Sandi. Nah, saya sebut nama orang lain dan dirubah seolah-olah disebut seolah-olah gitu. Jadi kayaknya salah. Nih. Jadi saya sebut nama orang lain tapi dibilangnya sama dia dan dirubah seolah-olah yang saya sebut itu Sandi. Nah, kan dirubah dan seolah disebut Sandi. Padahal jelas banget yang dia sebut emang Sandi. Jadi sebenarnya ini sakit jiwa apa ini? Amnesia juga apa gimana? Jejak digitalnya begitu. Dah, oke. Pada panas ya, Andika panas ya. Oh, kamu belain siapa? Belain Yolo ya. Oh, Yolo, otak udah. Ya udah. Ini ya lemes ya ngelihat ini ya, ngelihat fakta, tampar fakta ya. Oh, tetian. Oh, tetian. Pada panik ya. Iya makanya buzzer gerombolannya si Yolo. Buzzer semua itu buzzer receh 15 sampai 20 juta per orang. Terus nanti gayanya dia terus dia ngilang dari kamera terus muncul lagi. Oh ternyata emang gayanya gitu. Jadi dia itu kalau bikin VT mau nyerang orang caranya kayak gitu. Jadi dia ngomong meyakinkan lantam, iya kan? Terus itu dia ngilang dari kamera seolah-olah kayak apa yang disampaikan itu adalah rahasia yang harus diungkapkan ke publik ya, terus kebuka seolah-olah dia yang cuman gayanya dia doang yang begitu. Aku heran nengok binatang-binatang kurang ajar ini. Kalau nggak senang kalian ngapain kalian tonton, ngapain kalian ada di live ku ini? Setang out kalian bampuki.
Dia langsung. Masyarakat tuh dicekokin Kalera. gitu. Ya. Saya. Ini ternyata dokter juga kena nih, udah jelas kalau dokter pahlawan apa lu Yol, hah? Ikan? Nah, udah. Ah. Nggak ada buncis, kerjaannya dokter itu bongkar orang-orang yang jahat tapi berkedok orang baik. Ya, itu emang kerjaan baru. Udah bosen kerjaannya bolak-balik dari dulu ke luar negeri jalan-jalan, sekarang jalan-jalannya ke Polda, ya. Sekarang itu ke Polres, ya udah bosen, ya. Soalnya dokter itu rata-rata alhamdulillah sudah ke luar negeri semua sih, udah keliling dunia kecuali ke Alaska, ya. Kenapa Mambel? Aduh, lucu ya Mambel ya. Mambel, ngomong Mambel. Ya apa Ica? Mambelnya kok menengah Ica, kaget kali. Hah? Iya. Masih pagi juga kali. Si kamu di situ harusnya seger dong, nggak lemas. Belum panas kali. Sedih ya Mambel ya, kenapa? Kayak mana ya bilangnya ya? Sesuatu kebusukan ya, ditutup kayak apapun pasti akan tercium. Pasti akan tercium. Yol, dia juga nge-lag ya, pakai hotspot aja lah. Ini datang water heater nih. Kok Riko? Iya, Kamu udah Mbak. denger Riko yang terbaru? Apa tuh? Udah denger belum yang terbaru? Apa kabar terbaru? Nih, Hai Mbak, Assalamualaikum. Itu aku kasih salah satu bukti aja ya bahwa Tuhan kamu si Samira itu memang melancarkan aksi fitnahnya. jadi pertama dia ngatain kalau adoptif itu Tuhan. Ini kurang ajar nih ya. Terus nih, Hai Mbak, Assalamualaikum. Itu aku kasih salah satu bukti aja ya bahwa Tuhan kamu si Samira itu memang melancarkan aksi fitnahnya dengan sengaja. Jadi saya sebut nama orang lain tapi dibilangnya sama dia dan dirubah seolah-olah yang saya sebut itu Sandi gitu. Jadi Mbak kayaknya salah pilih Tuhan deh Mbak ya. Jadi saya doakan kamu supaya mata kamu suatu saat terbuka. Amin. Sehat-sehat, anak anjing. Mana ada manusia dibilang Tuhan, emang dasar PA. nah tuh kan? Mbak Nopi, Teh Nopi, angkut tuh, pasiennya kabur. Teh Nopi. Tapi Mambel yang biasanya seru kaget dia, hah? Ini Mambel kenapa ini? Hah? Coba menurut Mambel, masa manusia dituhankan sih Mambel? Nah makanya jadi Tuhan coba, itu udah kesakit itu, Coba, hah? Mambel. Apaan Gimana begitu itu? bahasa isyarat? Apa? Ayo dong ngomong. Aku Ayo pernah dong difit- lantam. Aku pernah difitnah tidak mengurus mamaku, tidak membelikan pampers mamaku, membebani anakku sedari kecil untuk mengurus anakku. Semua dituduhkan samaku. Padahal itu nggak ada yang seperti itu gitu loh doktif. Ngerti nggak? Nah berarti dia, ya fitnah itu halu berarti dia, betul. Terus? Nah, memang pernah aku nangis karena apa? Mamaku dibilang gundik. Mamaku bukan gundik. Astagfirullah. Terus? Jahatnya mulutnya. Aku Jahatnya mulut terus. Memang alasan dia tidak menyebutkan nama, tapi diposting foto rumah mamaku satu tebing tahu
Aku bilang tetangga mamaku tuh kan udah nenek-nenek, opung-opung, nggak ada yang tahu gitu kan dok. Maksudku, aku nggak mengharapkan itu jadi karma karena di kepercayaan aku kan nggak ada yang namanya karma ya dok ya. Kepercayaanku, yang aku tahu memang ada yang namanya tabur tuai. Selalu aku bilang jangan pernah ceritakan apa yang kau alami, apa yang kau perbuat, jangan tuduh itu ke orang lain. Dan sekarang hasilnya itu kayak gini gitu loh dok. Iya betul. Nangis karena mamaku dituduh gundik. Mamaku minta cerai sama bapakku karena ada orang ketiga. Tapi video aku yang tiba-tiba nangis waktu dulu itu dijadikan meme gitu, dijadiin bercandaan gitu. Padahal mamaku tuh sakit sampai detik ini masih hidup dan tidak mati. Sudah hampir 8 tahun. Pampersnya ada, mbaknya ada 2, tidak membebani orang, tidak pinjam-pinjam duit sama orang untuk alasan mamaku sakit gitu loh dok. Nah, berarti pada saat emaknya dia sakit, sama Allah kan kayak begitu. Makanya tadi aku maksudnya kayak gini kan. Ya begitu kan. Emang begitu kan, emang kerjanya suka fitnah, suka ini. Ini belum juga naik nih yang dia fitnah masalah, ngomongin masalah si ibu itu. Yang katanya produknya berbahaya. Belum aja dilaporin. Makanya kalau ngomong tuh harus berdasarkan fakta dan data, jangan asal asbun. Aduh. Mengerikan kalau ngomong itu berdasarkan asbun tuh. Enggak, terus dia lucu lagi, sejak dicita jelas-jelas itu ada kata-kata Sandi di situ. Kok dibilang Doktif yang merubah? Dari mana Doktif merubah? Orang jelas di mulutnya dia sendiri yang ngomong kata Sandi. Gimana cara merubah? Coba. Dia yang dilepas sama Sandi itu fakta. Emang dia siapa gitu loh. Terus berani-beraninya pinjem uang ke Doktif. Emang dia siapa? Di, aku aja yang kenal mau udah bertahun-tahun boro-boro pernah minjem duit. Ya karena lu Gak kan cari duit berani. sendiri, lu kan kerja. Dia yang baru Lu seumur kan jagung kerja, udah mau lu minjem punya duit. kerjaan Riko, lu punya kerjaan, lu jadi host di mana-mana. Lu kan, dan Riko ini kan bukan anak buah. Riko ini kan nggak punya bos. Kita kan partner. Gitu loh. Riko ini bukan anak buah gua. Riko ini partner kerja. Dan kalaupun bikin konten itu bukan karena disuruh sama Doktif, nggak Enggak. ada. Demi Allah, demi Rasulullah, saya itu bergerak suara dengan suara saya yang lantam sendiri, tidak ada suruhan orang lain. Saya berani bersumpah itu, karena saya tahu kebenarannya seperti apa. Iya, jelas kok dia pinjem duit, jelas sudah. Suruh dia ngelak kalau dia nggak pinjem duit. Oh, nanti chatnya ada kok, semua Doktif buka itu di situ. Biarkan masyarakat biar menilai sudah. Kalau Doktif itu by data, by fakta aja. Ya, dulu dia pernah tadi tuh ceritanya Mambel pernah dikatain soal yang itu apa nggak sanggup lah ngurusin inilah itulah. Sementara udah jelas, kalian jelas tuh kerjanya Mambel apa. Mabel punya toko, kerjaannya jelas. Itu aku rame tuh dihujat dok. Serius, karena aku kan tetap nge-live kan. Rame itu tetap. Oh pas lagi live dihujat Mabelnya. Iya jualan. Oh ya itu aja. Terus apa yang dia dapat dari dia fitnah orang? Sementara itu berbalik kan ke dia sendiri. Sekarang apa yang dia utang? Terus kerjanya dia sendiri apa? Rumah ngontrak. Hah? Terus sekarang pinjem-pinjem orang. Tapi Terus, hidup hedon, sama gimana Sandi nggak sih saya diakuin? tuh ngepet dia. Kenapa? Iya tapi hidup hedon, kerja kagak. Jadi Ngepet semua apa gimana kaget. sih? Jadi kemarin juga netizen cerita, aduh dok saya takut kalau misalnya ini. Loh, emang kamu pikir Yolo tuh siapa? Yolo tuh bukan siapa-siapa, dia nemplok sana, nemplok sini. Apa yang ada naik dia pasti ikut itu. Nah sekarang urusan lambung dia yang penting lambungnya keisi. Kok rumah bisa terus dibayar, kontrakan tetap jalan kan gitu. Sudah mau tinggal di mana? Gitu aja.
Masih pagi ya, betul masih pagi, makanya dokter tuh kaget gitu loh, kok ada orang kok sejahat ini, tak bongkar Masih pagi sekalian. nggak apa-apa, orang sarapannya ini kok. Yuk. Mambel udah Sarapan sarapan, bareng-bareng. Mambel. Iya kan, emang enak difitnah kayak begitu, dibilang tidak menyebutkan nama, dokter dibilang nggak praktek lah, dibilang pengen rumah Pondok Indah Golf itu di 20-30 miliar, orang harganya lo di atas 100 miliar Emak gue semua, dari 2.000 15 sampai tahun yang 3.000 lalu dia udah tinggal di meter. tempat golep, sayang. Ya iya. Ya. Belakang rumahnya itu ada golep, sayang. Tinggal Ya, buka jadi yang gembok cetik aja, udah kita main sebelum golf. si Depos punya rumah ada golepnya, Sebelum emak gue Depos. udah ada golepnya di belakang. Iya kan, ya udah makanya udah, terus apa urusannya gitu, tuh pengen lagi rumah golf Pondok Indah terus ngapain? Halusinasi, makanya kamu itu ya Yolo ya, kamu datang tuh tanya tuh rumah Pondok Indah tuh harganya berapa, jeblok pula dia bilang 20-30 miliar, di atas 100 miliar tuh Yol. Tapi kalau dokter juga punya uang duit 100 miliar nggak bakalan mau juga beli di situ, udah bosen. Mending villa di pinggir pantai itu masih make sense lah ya, gitu loh. Kalau tiba-tiba kejatuhan duit 100 miliar, masalahnya siapa ya yang mau ditelepon diangkat suruh ngasih 100 miliar, masalahnya itu. Dah ono masalahnya, kan gitu. Kalau Gale kan bilang kan tinggal angkat telepon, mereka impersonate, ya kan? Modalnya mereka ternyata setelah dicari-cari ini digital nih, ternyata siapa sih ini Yolo, ternyata kontennya isinya impersonate orang, terus gerakannya rata-rata terus ngilang dari kamera, muncul lagi seolah-olah kayak dialah yang bagian informan informatif, informasinya sampah semua ternyata. Tapi gayanya dia emang gitu, meyakinkan, pede. Emang masyarakat Indonesia suka ya dikasih tontonan yang kayak gitu ya. Suka ya Mambel ya. Makanya percaya kan Mambel langsung dihujat tanpa nanya emang Mambel kerjaannya apa, gitu loh. Nanya lah, kok jelas ini dia jualan, jelas dokter punya skincare 17-18 tahun yang lalu punya klinik, jelas. Lah, Bukan Yolo jualan kerjaanmu aja, apa, Mak. ya? Mambel itu juga desainer, Mak. Ya ini kan kita orang ya kan, tadi maaf ngelek, kan dia juga berusaha menutupi juga ya kan, tapi sebenarnya tahu lah. Makanya orang tuh tanya dulu guys, sebelum menghujat tuh tanya dulu, daripada apa hujatan kalian itu balik ke diri kalian sendiri, gitu loh. Selama ini Yolo ngehujat Mambel, nggak bisa bayar lah, sana sini lah, ya kan, punya suami mau kondok lah, sana sini hujat. Nah sekarang dirinya sendiri gimana? Kerjaannya apa, rumah nggak ada, hutang numpuk. Nah emang enak hidup kayak gitu? Tapi kayaknya sih kalau udah orang kayak gitu mah sulit lah, udah hitam semua, nggak tahu lah. Udahlah, biarkan nanti hukum Allah yang akan bekerja nanti, tabur tuai aja lah, ya kan Mambel? Kan dokter kan ngelihatnya si Suneo dulu ngejahatin Karput, sekarang Suneo kayak gitu, ya kan? Dulu SS juga banyak ngejahatin resellernya, ya kan? Nanti semua Allah ambil. Flexing, orang yang suka flexing kayak apa semua akibatnya sekarang. Yolo pun begitu, fitnah sana sini kebongkar lah. Jadi ini sudah saatnya pokoknya Allah membuka lah semua tabir semua kebohongan mereka. Udah waktunya. Makanya hati-hati kalau ngomong bukan fakta, kalau ngomong adu domba, fitnah sana sini, udah tinggal tunggu waktu kapan kebongkar, kapan Allah bales, gitu aja. Gitu. Ini Mambel kemana? Nggak seru kok. Mambel diem nih, gimana sih ini, kenapa sih? Coba Mambel gimana? Lah kenapa kamu ngomongin Mambel? Mambel tuh lagi shock dia. Lu Karena kan Mambel kan yang karena kan Mambel yang selama ini disakit hatiin sama dia, dibikin sakit hati, difitnah ini sana sini gitu loh. Ya kan? Nah sekarang sudah terbuka semua gitu, siasat-siasat dia selama ini, giringan-giringan opini dia selama ini, fitnah-fitnah dia selama ini, terkuak semua gitu. Kalau sama ini kan Mambel ngomong ini kan nggak pernah ada yang percaya.
Karena mungkin nggak percaya juga karena mungkin apa ya Mambel ya. Aku tuh kan nggak dikit, maksudnya gini dok. Aku kan buat video apa yang aku suka. Heeh. Paling joget, gitu aja kan, joget dari dulu, kalau nggak ngoceh maksudnya. Terus aku kan paling males ketemu orang, kayak ngopi, tea time, itu tidak ada kamus dalam hidupku. Terus kayak foto bareng, video bareng teman gitu kan nggak ada. Jadi orang-orang zaman sekarang ini kan melihat kehebatan seseorang itu, satu mulai dari banyaknya follower dia, banyak berfoto dengan orang-orang yang punya nama gitu loh dok. Nah orang-orang sekarang kan udah terframing yang begitu kan. Heeh. Jadi apapun yang kita bilang, kalau orang ini mainnya di medsos terus tinggalnya di pojok-pojok bumi, nggak masuk peta, nggak masuk atlas, nggak masuk ke koordinat, kalau kita cek pakai satelit gitu dok. Nah itu Hendy bilang maklum doktif, aku tahu rasanya difitnah kalau sekarang mereka kena karma. Emang begitu? Itu gitu loh. Tuh coba. Hai Mbak, Assalamualaikum. Itu aku kasih salah satu bukti aja ya bahwa Tuhan kamu si Samira itu memang melancarkan aksi fitnahnya dengan sengaja. Jadi saya sebut nama orang lain tapi dibilangnya sama dia dan dirubah seolah-olah yang saya sebut itu Sandi gitu. Jadi Mbak kayaknya salah pilih Tuhan deh Mbak ya. Jadi saya doakan kamu supaya mata kamu suatu saat terbuka. Amin. Sehat-sehat, anak anjing. Sehat-sehat. Habis itu belakangnya apa? Anak bulldog kalau dia sama anak elder. Itu aku kasih salah satu bukti aja ya bahwa Tuhan kamu si Samira itu memang melancarkan aksi fitnahnya dengan sengaja. Jadi saya Melancarkan aksi fitnahnya dengan sengaja. Melancarkan aksi fitnah dengan sengaja. Fitnah apa Yol? Kamu dari dulu cuma modal bacot doang. Fitnah Doti, fitnah apa? 100 miliar Doti minta, mana buktinya? Kamu yang tukang fitnah, kamu yang selama ini sering nyakitin orang, zolimin orang. Lu yang zolimin Mambel. sama orang lain tapi dibilangnya sama dia dan dirubah seolah-olah yang saya sebut itu Sandi gitu. Jadi Mbak kayaknya salah pilih Tuhan deh Mbak ya. Jadi saya doakan kamu supaya mata kamu suatu saat terbuka. Amin. Sehat-sehat, anak anjing. Nah. Ya masyarakat biar pada tahu melek tuh mulutnya buzzer receh satu itu. Kayak gitu tuh. Jadi sistemnya mereka bener omongannya Mabel tadi. Buzzer sekarang itu guys, ya dia nggak ada kerjaan, tapi dia akan berusaha menampilkan dirinya itu punya ya hidup hedon, rumah mewah, mentereng, ya kan? Itu bukan rumahnya dia, itu ngontrak. Dan mungkin sebentar lagi juga dia nggak akan tinggal di situ. Ya, udah nggak bisa bayar dia. Ya itu adalah sumbangan dari orang yang betul tahu, udah nggak mau sebutin lah pokoknya ya. Jadi gaya hedon, jadi kalian yang diserang sama dia ya nggak usah takut. Kenapa? Karena dia cuma modal cocok ya, yang selama ini yang dia merasa melindungi dia, nggak ada urusan sama dia, lepas tangan, nggak ada urusan, dilepeh dia. Karena nih orang emang ternyata tukang ribut ya, jadi memang cari duitnya dari ngerekam ya, dari ngerekam memutarbalikkan fakta, dari menghalusinasi, membuat konten-konten yang pede ya, habis gitu dengan gayanya yang seolah-olah dia adalah informan, memberikan informasi padahal zong ya. Dan dia menganggap masyarakat itu adalah masyarakat yang sangat mudah dikelabui, tulul. Dengan gaya dia, omongannya dia, semua orang bisa percaya sama dia. Itulah mata pencaharian dia. Nah, dia tidak punya kerjaan. Udah diselidikin semua, dia nggak ada kerjaan. Utangnya di mana-mana sekarang. Bingung dia mau cari duit di mana. Dan jelas ya, jelas 1000% ya, dia pernah berusaha pinjem uang ke Doktif pada saat mamanya lagi sakit. Kalau memang dia kaya, rumahnya tinggal di situ, itu rumah dia dan bla bla seperti yang diomongkan mereka berdua selama ini sama Gale, ya. Tidak akan mungkin dia pinjam duit ke Doktif. Riko aja yang tinggal di apartemen, Riko tinggal di apartemen bukan apartemen dia. Dia tinggal di apartemen temennya dia. Betul. Ya, tidak pernah sekalipun dia pinjem uang nyamaknya. Ya. Tidak pernah. Kenapa? Dia punya kerjaan, dia host di mana-mana dan perlu
Doktif tekankan di sini ya YOLO ya. Kamu bilang kalau Riko punya bos, ya jangan samakan dengan kamu ya yang ngemis kemana-mana. Ya Riko tidak pernah ngemis, dia punya kerjaan dan Doktif bukan bos dia. Dia berdiri di atas kakinya sendiri. Betul. Jadi lu stop Yol, mulut lu itu stop ya. Udah, lu tobat. Ya, lu bayangin kalau misalnya mamahnya kamu ngeliat tuh sedihnya kayak apa ngeliat kamu kayak sekarang itu. Udah, stop. Ya, fokus doain mamah kamu, tobat, itu aja. Udah, minta maaf sama Mambel, minta maaf sama orang-orang yang sudah kamu fitnah. Ini Doktif nggak tahu nih, Icat ini juga difitnah juga. Dia sangat getol banget menjelekan Mambel dan Icat di depannya Doktif. Ini Doktif nggak tahu nih. Karena Doktif kan nggak ada kontak juga sama Icat. Getol banget dia. Dia bilang Icat tuh penipu, bla 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 blanya. Sama seperti dia menjelekan Mambel. Cuma Doktif tuh jadi mikir sekarang. Kalau Doktif kan bukan tipe pengadu domba. Nanti Doktif ngomong ke Icat, Cat kamu diomongin gini-gini enggak Nggak cuma disaring ditelan dulu aja. sama emak mah. Sama Mambel aja kan enggak. Baru kali ini udah dibongkar karena udah keterlaluan ini YOLO ini mulutnya nih. Gitu. Udah itu bukan orang kayak gitu. Iya Dok, pernah dia bilang pas banget. Iya itu guys. Tapi dia bilang semuanya itu udah deh Doktif tepuk jidat. Ini saatnya kamu masyarakat terbuka siapa kamu sebenarnya. Masyarakat harus tahu gitu loh siapa kamu sebenarnya. Udah gitu aja. Icat itu asli nipu dan pemain. Nah itu Doktif nggak ngerti, teman dia itu ngomong kalau Icat itu nipu gitu. Tapi kalau faktanya seperti apa kan Doktif nggak tahu. Ya sama seperti dia ngejelek-jelekin Mambel. Nah kalau kayak gini kan enak, dia jelek-jelekin Mambel, dia nyerang Mambel, dia bilang Mambel nggak nafkahin Mukunduk dan dan bla blanya itu. Ini kan sekarang Mambel jelasin sampai terdiam nih dari tadi. Biasanya kan kita lihat Mambel rame, apa Mambel tidak berucap patah dua patah kata, susah banget ya ngomong sekarang. Nah gayanya bener, gayanya dia tuh paling sok punya informasi A1. A1 padahal mah dah bodoh. Seolah-olah dia punya temen BNN, gak ada. Siapa temen lu di BNN Yol? Hah? BNN itu nggak ada yang ngerasa punya teman kayak lu. Ya BNN itu kalau ngasih informasi itu valid, bukan informasi sampah. Ya itu. Kok BNN, Badan Intelijen, BNN. Kalau BNN kan dulu ya, zaman dulu ya, mungkin dia pernah make kali ya. Gitu. Kalau BIN ini sekarang itu ngomongnya BIN, Badan Intelijen Negara. Siapa teman Badan Intelijen Negara lu yang selama ini lu bilang aku punya teman di Dok di BIN? Mana? Kade tuh. Kade BIN yang kenal sama YOLO. Lu ngadi lu Yol, hah? Siapa sih? Binti ini kali, Bin apa? Bin Siti Mariam atau siapa? Bintitan kali, Bintitan. Mambel gak seru, Mambel dia bener-bener udah. Ini kata netizen gini, Mambel dalam hati, alhamdulillah lu kena karma lu ya. Ini kenapa sih sebenarnya gitu? Maksudnya gimana Farah? Farah tadi kan sudah denger kan Farah? Mungkin ada beberapa netizen yang baru masuk kali Dok. Kenapa mau didengerin lagi? Mau didengerin lagi nih loh. Boleh. Ya, jadi ada suara dari seseorang namanya YOLO. Ya, YOLO ini menyerang netizen yang menasihati dia. Ya, tentang soal masalah dia minta tolong. Kan Doktif kan kalau ngomong semua kan benar, selalu by data, by fakta. Jadi kalau Doktif ditantangin, nah jadi ada netizen bilang begini, netizen tuh kayaknya dia percaya gitu loh sama omongannya Doktif kan. Terus dia tanya, kamu itu loh udah minta tolong itu ya boleh jangan fitnah, YOLO taubat kan gitu. Ngamuk dia, ngamuk terus dia ngomong gini. Hai Mbak, Assalamualaikum. Itu aku kasih salah satu bukti aja ya bahwa Tuhan kamu si Samira itu memang melancarkan aksi fitnahnya dengan sengaja. Jadi saya sebut nama orang lain tapi dibilangnya sama dia dan dirubah seolah-olah yang saya sebut itu Sandi gitu. Jadi Mbak kayaknya salah pilih Tuhan deh Mbak ya. Jadi saya doakan kamu supaya mata kamu suatu saat terbuka. Amin. Sehat-sehat anak anjing. Udah ya. Jadi siapa nih pemujanya YOLO? Tuh mulutnya sama-sama ya.
Padahal Siapa dia yang ngidolain jelas-jelas dia? yang suka tukang fitnah, nyalain Nah, orang iya. sih tukang fitnah, Nah, diputar balik kan? ibu terbalik. Ini persis banget playing victim, persis banget kayak Sunio ini. Wah, sama ini kelakuannya ini, persis banget kayak SS nih. Oh, ternyata mereka akan bersatu. Persis. Dulu Lihat dia, aja nanti akan dapat serangan fajar, Mak. Lihat aja nanti. Bergerombol dia nanti. Udah kayak mau tawuran. dulu dia itu, dulu dia pernah nyerang Dugong. Dulu dia pernah nyerang Dugong. Sekarang dia bersama-sama sama Dugong, bergerombol mereka untuk nyerang Dokti plus sama lawyer Bunga. Lawyer Bunga ini dia punya skincare. Dia punya skincare. Terus ternyata model yang dia pakai itu Justiper. Yang model yang dia pakai untuk mempromosikan itu adalah Dugong sama Justiper. Lawyer Bunga ini, lawyer Bunga Bangke ini, ya kan? Dia punya skincare, terus dia juga lawyernya Dugong sama Justiper. Pantes aja dia ngapain dia nyenggol-nyenggol Dotif, dia sok kenal. Saya tahu tuh siapa dia. Kenal juga enggak itu. Oh pantes, ternyata kalian sekarang bersama-sama untuk nyerang Dotif. Kalau lawyer yang bener nih ya, dia itu akan bergumulnya tuh di persidangan, di pengadilan. Ya bukan bergumulnya di Komal. Gitu loh. Kalau lawyer yang bener ya, coba lihat lawyernya Doktif, mana ada komal-komalan, nggak ada. Nggak ada. Kalau lawyer yang bener tuh dia akan berkutatnya di mana? Dia akan berkutatnya di melawan itunya di persidangan. Cuma Ini kalau sok misalkan di kenal. sini buang-buang waktu lah di Komal, ngapain? Kita di Komal kan santai, ngobrol lucu ya kan. Nah lawyer kok di kliennya banyak, dia makan mikir lah lawyer ini, lawyer itu, lawyer ini apa, klien ini, klien itu, klien ini, dia ini kan gitu. Ya, jadi ya kalian tahu ya ini lagi naik, ini kayaknya tadi masih loading deh kayaknya, belum naik ke akun. Oh, ada lagi mah yang dulu pernah difitnah sama dia. Lina Mukherjee kan pernah difitnah sama dia juga. Oh itu dokter Sampai nggak dia tahu. berantem juga. Itu gimana? Itu nggak ngerti. Makanya dokter itu gini loh. Kalau ada yang nanya gimana dok soal ini, kalau dokter nggak ngerti, orangnya dokter Nggak akan bakal bilang nggak dijawab. paham, nggak ngerti. Tahu usah gitu aja, gini deh. Kalau dokter itu orangnya kayak begini. Semua teman-temannya dokter tahu karakter dokter kayak apa. Ada pasien nih Mambel ya, datang ke kliniknya dokter mau konsultasi. Kan kalau dokter kan memang tidak pernah mau menerima bayaran buat konsultasi, itu nggak pernah. Jadi dari dulu prinsipnya dokter ini Allah sudah memberikan dokter, otak dokter ya. Dokter tidak ingin memperjualbelikan konsultasi ilmu dokter. Jadi kalau ada pasien yang sakit beneran, itu dokter tuh tulis resep, tidak pernah dokter cas. Jadi kalau ada yang sakit, dia butuh resep, itu gretongan. Silakan kamu tebus di apotik. Itu dari dulu, dari sejak lulus tuh prinsipnya dokter gitu, karena nggak mau memperjualbelikan ilmu. Tapi kalau dokter punya klinik kecantikan, punya skincare, itu kan usaha, berdagang. Betul. Nah gitu, jadi berdagang tapi tetap profesi dokter. Tapi kalau tulis resep terus akhirnya dikenain, itu dokter memilih tidak. Bahkan semua dokter yang kerja di tempatnya dokter pun tidak pernah ada biaya konsultasi, semuanya free ya. Karena dapatnya itu dari penjualan produk, dari tindakan, nah itu dapatnya seperti itu. Itu sudah prinsip. Nah, kalau ada pasien datang, terus dia sakit, terus menanyakan tentang sakitnya yang dokter tuh nggak tahu. Aduh, dokter nggak tahu nih penyakitnya apa. Dokter akan bilang, Mambel, maaf ya ibu, maaf ya bapak, penyakit bapak ini bukan bidang saya. Jadi sebaiknya bapak sama ibu ke dokter spesialis ini. Karena beliau Bukan yang ke akan Gunung Kawi ya, bukannya? Nah, ini kan pinter lah Mambel. Bukan. Iya. Gunung Kita ada Kawi. Gunung Banten, ada Gunung Banten, gunung apa? Gunung Karang. Gunung Karang ada, Gunung Karang. Di Banten ada yang namanya, itu juga ada pesugihan gitu. Ada juga di pesugihan, jangan cuma Gunung Kawi dong yang terkenal, Gunung Karang. Ada ya Pak ya, gitu. Jadi kalau Pak Tui mintanya di Gunung Karang ya Pak ya. Kok tahu? Sekarang kok tahu di Gunung Karang ada? Masing-masing. Kayak gitu makin mencurigakan. Bukan mencurigakan, Pak Tui bilang kayak gitu. Masa Pak Tui bilang gini, jangan gitu, masing-masing. Lo kan malah mencurigakan.
kan? Bener nggak? Ayo, kalau dokter tapi kan dok segala sesuatu gunung-gunung yang katanya ampuh itu lebih ampuh gunung kembar dok. ini benar betul. Maksudnya gunung kembar tuh doa mama ke, ya bener nggak? Betul nggak? Hah? Ini gunung kembar tuh maksudnya arahnya kemana nih pagi-pagi nih? Maksudnya kan doa mama kan, betul nggak doa? Hah? Kok nyambung-nyambung ke doa mama orang gunung kembar? Gak nyambung, Mak. Emang arahnya kemana daun kembar tuh kemana? Ayo kemana emang daun kembar coba? Daun itu nggak ngerti. Ayo, nggak ngerti begituan. Mambel no yang paham. Ngomongin gunung kembar kan mama. Yang punya gunung kembar apa kalau bukan mama? Ayo. Iya mama, betul. Ya udah, berarti doa mama. Bener gak sih? Nah tuh, bener Afifah, bener kan? Sama pemikiran kita mah pemikiran orang yang mikir secara logis. Lah kemana-mana pikirannya, gitu. Oh, nah itu ada dokter tuh selalu menyarankan mereka untuk udahlah ke dokter yang ini aja spesialisnya. Jadi nggak usah malu. Kalau kita nggak ngerti soal ilmu itu jangan malu daripada kita nulis resep terus salah. Akhirnya kita salah ngasih obat ke pasien. Berarti Mak pernah praktek ya? Nggak pernah. Apaan nggak pernah? Orang kemarin misalkan sore atau habis maghrib udah ya Mambel ada pasienku udah datang. Ya iya makanya itu bingung dong. Berarti fitnah. Lah ya apa sih ngomong Kiki? Ya apa sih Yol? Yolo. Terus Buat dia panik, dokter dia yang nggak bingung. pernah praktek. Yolo, Yolo katanya punya teman Ben. Hah, kok setulul itu informasinya? Hah, teman Ben dari mana? Bintaro. Sudah dipastikan ya, kamu tidak punya nama teman Ben. Ya, udah, nggak usah. Dokter tuh tahu tuh siapa yang ngasih informasi ke kamu tuh, dokter tuh tahu siapa orangnya dan itu bukan Ya Allah, orang Ben. dengerin ya, kalau dia itu bukan dokter, nggak mungkin dia nolong pasien itu di atas pesawat. Ingat itu ya, gue saksinya. Ya, pada saat ada orang yang sesak napas, karena dia panik attack, mak gue dipanggil sama pramugari, kata mak gue nggak mau, sebenarnya Yang males COVID mak loh. gue, cuman ya udah gue Yang bilang ini COVID. dokter nih. Ya, Yang itu kurang ajar COVID, tuh. turun loh, COVID, turun ke lapangan. Oh iya koas? COVID. Koas Gue dulu dia. juga COVID turun ke lapangan sayang, jangan sedih. Jagal, Riko maksud lu gini, pas COVID kan dokter kan turun ke lapangan kan, ngapain koas? Dok, koas langsung di lapangan, prakteknya beneran di lapangan itu. Iya itu lagi koyu, iya nggak pernah praktek, iya betul iya mungkin dipikirnya mungkin maksud dia dokter nggak praktek di dalam ruangan tapi praktek di lapangan juga praktek di tempat bencana juga praktek, gimana dong? Gimana ya Mambel ya? Yang ke Cuma Aceh masalahnya kemarin. jejak, ambil masalah jejak digital, ambil Pak, ambil makan. Saya nggak mau. Makan! Terima kasih, makan Pak, makan. Cepat makan, telan! Pak makan. Enggak, kalau dokter udah makan tahu tuh patuhi itu. Jadi apa ya istilahnya ya, maksudnya memang sesuatu tuh kan kalau jarang banget dokter posting untuk di bencana kayak gitu. Kita kan praktek ya itu ya. Terus duit dari mana? Maksudnya gini Mambel, pada saat COVID itu, zaman COVID kan masih PCR ya, kita masih PCR yang mahal banget pas COVID tuh loh. Betul. Ya kan? Zaman itu Berapa ya kemarin dokter itu ya dok ya? Jutaan ya? Jutaan, di atas Jutaan ya? juta. Nah, terus kan Doktif kan alhamdulillah lah ya, Doktif ini kan punya temen dari berbagai macam negara lah ya, gitu. Jadi kita meeting, kita ketemu, kita rapat, bilang ngapain sih kok pakai yang namanya PCR? Kan ada swab antigen. Nah, Indonesia ini kan belum masuk nih swab antigen, semuanya diarahkan ke PCR. Kasihan dong, kan gitu. Dikit-dikit PCR, kasihan nih masyarakat. Ya udah, akhirnya Doktif bilang lah, ya udah kalau gitu Doktif ya yang masukin swab antigen ke Indonesia. Jadi Doktif lah yang memasukkan swab antigen pertama kali ke Indonesia. Itu Doktif. Ribuan, sampai sekarang masih ada tuh sisanya. Ribuan, puluhan ribu masukin ke Indonesia, beli sendiri ya. Terus pada saat itu Doktif dibantu oleh Pak almarhum
BNPB itu Badan Penanggulangan Bencana itu loh. Iya, saudaranya BMKG. Almarhum BMKG ngaco aja. Mamam ada Pak Doni, Bapak Doni itu loh. Aduh, siapa sih almarhum Bapak Doni, beliau tentara, beliau itu kepalanya, pada beliau sudah almarhum sekarang. Itu beliau yang membantu untuk memasukkan produk tersebut tanpa kena bea cukai. Doni Monardo. Iya, Doni Monardo, Bapak almarhum itu betul sekali. Ya, Bapak almarhum Doni Monardo yang beliau membantu sehingga tidak terkena bea cukai, karena kan dokter bilang ini akan dibagi-bagikan, dan itu kan bukan ratusan juta Mambel duitnya yang keluar, dan dokter bagikan itu dan tidak jadi bisnis. Dokter tidak jadikan bisnis untuk swab antigen. Dokter bagikan ke rumah sakit di Jawa Timur, Jawa Tengah. Dokter turun terjun sendiri. Itu dari mana duitnya? Itu zaman belum muncul dokter loh sebagai dokter detektif untuk ngurusin skincare loh. Duit dari mana? Meres siapa ya itu ya? Hah? Meres keringat sendiri. Meres keringet sendiri. Sekarang dokter muncul memperbaiki bisnis dunia skincare, iya kan? Fitnahnya seolah-olah kayak dokter itu cari duit dari situ yang meresin owner. Jahat banget loh itu, jahat banget. Lihat track recordnya dokter kayak apa. Jadi kok teman-teman bilang ih jahat banget ya mereka ya dok ya. Dokter punya Alphard, pada dulu kita turun ya ke lapangan pakai mobil apa pak kita pak COVID pak? Iya, apa terkaya? Tuh pakai mobil Alphard dan Velfire kita terjun ya pak ya COVID. Ambulan 2. Nah, siapa itu? Ya siapa? Punya Pak Tuhi. Iya, betul sekali. Mau ditunjukkan fotonya? Gitu ya. Lantam kok ya Pak ya. Lantam Bapak. Kenapa Pak? Bingung kenapa Pak? Ya bingung orang ada ngomong gitu tuh. Bingung. Bahkan itu lucu banget, ada orang yang bilang begini, dok kenapa sih dokter kok ngebantuin COVID pakai stiker, kok pakai mobil Alphard sama Velfire? Lah emang mobil saya punyanya ini ya. Terus saya mau kemana-mana emang mobil saya ini, terus saya pakai apa terus? Sama 2 ambulan, sampai ambulannya juga nabrak ya. Iya. Karena capek banget itu nyetirnya, kemana-mana nggak berhenti kita keliling. Iya, dari situ saya. Tuh kurang apa tapi Ini Pak, masuk aja ke live-ku Pak, naik Komal Claire Ica. Masuk pada sini yang satu rumah. Yang satu rumah naik aja di sini semuanya ngobrol kalian, kami tidur. Cepat sini. Patuinya lagi Sini, cepat. nyapu. Patuinya lagi nyapu ya. Icanya lagi ngapain lu, Cak? Oh, Ica lagi nonton Netflix dia. Ica lagi nonton dia. Jadi gitu ceritanya. Lah kok iso baru ngomongin kok Alphard loh. Alphard loh, mobil Alphard diisi penuh sama sembako sampai diheran ya Pak ya, satpam ya Pak ya. Mobil Alphard loh. Velfire ya Pak yang putih ya. Dokter isi full sembako, isinya full penuh itu. Kenapa sih dok kok nggak pakai yang namanya itu sewa kayak mobil? Enggak sayang, kan mobil dipakai, mau namanya rusak ya mobil dipakai ya rusak lah. Ya kalau mobil pengen awet terus sih jangan dipakai. Ya kan nanti kan stoknya begini servis. Apa susahnya? Bener nggak? Ayo, kan begitu aja kita mah hidup ah. Kalau nggak mobil dipakai terus rusak ya wajar lah, nggak apa-apa rusak di servis apa susahnya. Gitu. Tapi fitnahnya apalagi si Rose bilang ini ya minta reward Alphard ya wis gak zaman. Naik kelas. Udah gak zaman ya, udah gak zaman. Tolong ya. Jadi kalau fitnah-fitnah kalian itu cari dulu jejak digitalnya, track recordnya dicari dulu. Bujur-bujur receh ya. Bujur-bujur receh kalian yang mau menghina dokter, kehidupan kalian ekonominya lebih tinggi mana dibanding sama dokter. Rumah kalian masih nebeng ya, gentengnya bocor dan lain sebagainya. Terus dokter bakalan kena mental. Hah? Alam aja bencana ini yang resikonya maut ini tinggalin KTP aja dokter jabanin. Apalagi mulut-mulut sampah para bujur-bujur receh. Hah? Hus sana gitu ya kok ya? Hah? Ya bener kok. Kak, Riko jangan-jangan dia ngopi pula dia. Usir cantik. Tunggu jangan-jangan tiba-tiba dia marok aja muncul deh. Gitu. Nggak ada. Nggak ada. Anti mafia. Nah, anti mafia ini dokter juga tidak pernah kenal, tidak pernah tahu, tidak pernah berbincang dengan dia. Jadi seharusnya dia naik ini. Siapa ini dia ini anti mafia ini?
Nggak tahu ya Doktif ini siapa dia Mambel, nggak ngerti. Doktif tidak pernah mengenal ya orang-orang yang membela Doktif selama ini, tidak pernah mengenal, tidak pernah membayar mereka. Jadi itu akan menjadi amal jariah mereka sendiri nanti di akhirat. Tidak sedikit pun Doktif membayar, memberikan uang sepeser pun tidak. Ya karena itu anti. Yang membela Doktif Allah, Doktif doakan Allah langsung yang bales, bukan Doktif. Karena apa sih bisanya manusia ngasih itu paling cuma duit doang. Tapi kalau Allah ngasih bisa ngasih keberkahan, kesuksesan, kebahagiaan dunia akhirat, itu Allah loh yang kasih. Jadi pilih mana? Pilih Doktif atau pilih Allah yang kasih? Allah yang kasih, gitu aja. Jadi Amin. sayembara 1 miliar. Buat siapa yang bisa membuktikan HS Doktif Pers, HS transfer ke Doktif 1 miliar, ya. Oke. Apalagi kemarin ininya sayembaranya belum ada yang menangin soalnya. Apalagi sayembara udah kebanyakan lah, nggak ada yang menangin. Gitu. Oke. Nggak tahu ini Mambelnya lagi ini kayaknya Mambelnya. Speechless dia kayaknya. Enggak, Ya udahlah. kan dok kan. Semua orang pasti akan sensitif jika orang tua kan. Betul, sangat lah, sangat. Karena memang di awal itu aku tidak ada membawa-bawa orang tua dia siapa. Mambel tolong ingatkan lagi, nyenggol nggak orang tuanya dia? Apa? Pernah nyenggol nggak orang tuanya dia itu? Sama sekali. Tiba-tiba dia nongol buat cerita